Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Aryatira Musori, NIM 220324229, kelas R1B, Prodi D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologis pada sistem endokrin yang dibimbing oleh Bapak Henry Didi Harper, Escape Nurse MPD. Apa sih sistem endokrin itu? Jadi, sistem endokrin berasal dari bahasa Yunani, endo yang berarti dalam atau ke dalam, dan krinein yang berarti sekresi. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductus yang menghasilkan hormon yang bersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantaran hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang dihasilkan melalui sekresi langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe dan beredar dalam jaringan tanpa melalui ductus atau saluran. Apa sih hormon itu sendiri? Jadi hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Jadi, fungsi kelenjar endokrin adalah menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah yang diperlukan oleh jaringan tertentu, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Jadi, ini adalah kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin. Ada 9 kelenjar, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat koordinasi semua sistem saraf otonom utama dan berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi atau rasa takut dan berani serta perilaku seksual. Fungsi hipotalamus yaitu memelihara homeostatis regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar, pituitari atau hipofisis, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hormon yang dihasilkan ada hormon pertumbuhan atau growth hormone releasing hormone atau disingkat GHRH. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan, termasuk perkembangan fisik pada anak-anak, serta metabolisme pada orang dewasa dengan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Yang kedua, hormon gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone atau disingkat GRH bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, misalnya proses menstruasi, pubertas, dan pematangan organ seksual. Yang ketiga ada hormon kortikotropin atau kortikotropin releasing hormone atau disingkat CRH, mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional, serta bertanggung jawab untuk menekan nafsu makan dan juga memicu rasa cemas. Yang keempat ada oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi serta proses persalinan, menyusui maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku manusia seperti gairah, rasa cemas, serta membangun ikatan emosi antara ibu dan bayi dalam proses kehamilan. Yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting atau pinealocyte yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi sel pineal yaitu yang pertama memproduksi melatonin, yang kedua untuk meregulasi siklus tidur, yang ketiga berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, yang keempat mempengaruhi sekresi hormon seks, yang kelima membantu metabolisme obat, yang keenam tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, yang ketujuh berhubungan dengan sel-sel yang sensitif dengan cahaya. Yang ketiga ada kelenjar hipofisis atau master of gland. Kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan,
produksi dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Lobus anterior menghasilkan hormon VSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof, TSH, dan ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis antara lain melanocyte stimulating hormone atau MSH, luteinizing hormone atau LH, adrenokortikotropik atau ACTH. MSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan pigmen pada epidermis kulit. LH berfungsi pada perempuan untuk ovulasi dan sekresi progesteron, sedangkan pada laki-laki berfungsi untuk merangsang produksi androgen. ACTH berfungsi untuk merangsang kelenjar korteks adrenal dalam mensekresikan glukokortikoid. Thyroid stimulasi hormon atau TSH mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Adrenokortikotropik hormon atau ACTH mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Hormon lainnya yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah growth hormone, TSH, endorfin, antidiuretik hormon, dan oksitosin. Yang keempat ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini merupakan produsen tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita, termasuk detak jantung. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Hormon yang dihasilkan ada hormon tiroksin atau T4, hormon triiodontironin atau T3, hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yang kelima ada kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka kita akan berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah gangguan tulang. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau paratohormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsinya yang pertama metabolisme kalsium dan fosfor, yang kedua meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, yang ketiga meningkatkan absorpsi kalsium di GL-tract. Yang keenam ada kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak lagi berfungsi. Hormon ini terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas, kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai produksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berfungsi dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Kelenjar adrenal atau disebut juga dengan kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terdiri dari dua bagian utama yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal yang pertama pada korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon yaitu yang pertama aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme. Gonadokortikoid yang mengatur hormon seks.
Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan terhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Yang kedua, medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin pada saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu pelepasan gula darah, meningkatkan kewaspadaan pikiran dan mengirimkan sinyal antara sel-sel saraf di otak. Sementara itu, hormon norepinefrin secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran dan tekanan darah ketika tekanan darah dalam tubuh berada jauh di bawah normal atau shock. Yang kedelapan, kelenjar pankreas. Kelenjar pada sistem pencernaan yang letaknya di bawah permukaan lambung. Pankreas merupakan organ kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai organ endokrin yang mengeluarkan hormon dan sebagai organ eksokrin yang mengeluarkan enzim. Hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas yang pertama glukagon. Glukagon dihasilkan oleh sel alfa yang berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Tipe hormon ini asam amino. Yang kedua insulin. Insulin dihasilkan oleh sel beta dan berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe hormon ini asam amino. Yang ketiga, somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta berfungsi di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Yang keempat, somatostatin diproduksi juga di saluran pencernaan, berfungsi secara lokal, akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Yang terakhir ada kelenjar gonad atau kelamin. Yang pertama, ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi folisel stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, yaitu siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mama. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Yang kedua, testis. Testis menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Hiposekresi hormon kelenjar gonad atau kelamin dapat mengakibatkan gangguan terutama pada proses reproduksi wanita. Sekian dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.